Udah on air? Udah, Di? udah. Kok belum ada, Di? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua kabarnya pada baik-baik aja ya dan tetap selalu semangat dalam menimba ilmu. Nama saya Adinda Intan Sakinah, biasanya dipanggil Dinda. Kini saya belajar di Kazan Federal University Hubungan Internasional. Nah, karena tadi ada sedikit gangguan teknikal. Jadi kita mohon maaf ada sedikit keterlambatan untuk acara live stream kita kali ini. Nah, saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya untuk menonton siaran live kita kali ini. Nah, jadi kita kedatangan tamu spesial nih kali ini namanya Kak Trisa Hidayanti. Nah, Kak Trisa Hidayanti ini adalah lulusan Southern Federal University di Rostov-on-Don, Russian Federation di jurusan psikologi. Nah, beliau ini berkonsentrasi pada development psychology for children. Wah, pasti keren banget kan ya. Nah, tahun 2007 beliau juga belajar bahasa Rusia di Donetsk Technical University, Rostov-on-Don, Russian Federation for Russian Language. Wah, pasti keren banget. Nah, di samping ini, sekarang kesibukan Mbak Dinda ini juga beliau sekarang sebagai entrepreneur di La Pizza. Pasti keren banget kan nih Kak Dinda nih. Nah, aku juga pengen kenalin moderator kita kali ini namanya Kak Dianita. Silakan Kak Dianita, Kak Didi, waktu dan tempat aku persilakan. Terima kasih. Iya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Kazan dan selamat malam waktu Indonesia. Nama saya Denita Eka Saptarini, biasa dipanggil Didi. Sekarang sedang ada di kelas persiapan bahasa Kazan Federal University. Insya Allah tahun ini masuk universitas jurusan General Medicine. Gitu aja, Kak. Oke. Di? Oh ya. Iya, Mbak Dinda. Langsung aja karena tadi udah banyak terkendala teknis. Jadi Mbak Didi punya satu pertanyaan yang menarik setelah melihat CV dari Mbak Dinda itu di tahun 2017 sampai 2011 itu pendidikan di Southern Federal University Rostov-on-Don. Itu awal mulanya gimana sih Mbak? Ketika apa yang dipikirkan ketika setelah lulus SMA lalu kenapa Rusia? Kenapa Rostov gitu? Oh, gitu. Ada hal yang menarik atau bagaimana di Rostov mungkin? Oh, kalau untuk dulu pertama kali itu kita apply beasiswanya lewat PKR ya, salah satu jalur yang lembaga yang menyalurkan beasiswa. Jadi sebetulnya untuk menuju Rusia itu ada banyak jalan ya, salah satunya adalah PKR. Nah, kebetulan tempo hari itu saya dikasih kabar bahwa nanti ketika sampai di Rusia itu saya dapat kota di Moskow. Ternyata semuanya meleset. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali teman-teman Indonesia yang tidak sesuai ketika udah ditentukan kotanya di kota A, kota B, kota C, sampai sana mereka, wah aku nggak mau di sini, aku nggak mau di situ gitu. Akhirnya banyak banyak kendala di Kementerian Rusianya. Mereka juga akhirnya bingung kan, ini kenapa sih orang Indonesia nggak bisa diatur dan sebagainya. Akhirnya pas kebetulan zaman saya itu tidak ada kabar. Jadi kita akan tahu di mana kita akan ditempatkan itu ketika kita sudah sampai Bandara Domodedovo. Nah itu sangat mengejutkan sekali ketika waktu itu inget banget tempo hari itu saya yang baru datang itu bulan November ya, karena kita terlambat invitation letternya. Bulan November tahun 2006 itu udah masuk bulan musim gugur ke musim dingin ya. Itu udah salju tipis-tipis di Moskow udah datang, dan waktu itu shock banget karena nama saya menjadi salah satu nama yang ikut ke kota Rostov-on-Don. Salah satu kemudian kita rombongan ini ada berapa orang ya? Kita ada rombongan ada waktu itu 16 atau 17 orang. Itu termasuk S1, S2, S3.
Nah, kebetulan yang saya ini bersama 4 orang Indonesia yang dikirim ke kota Rostov-on-Don. Dan di sana kita sudah dengar bahwa ada 3 orang mahasiswa Indonesia di kota Rostov. Nah, itu sungguh sangat mengejutkan karena saya pikir kota Rostov itu di mana, seperti apa bentuknya. Waktu itu minim sekali informasi ya, seperti apa sih kota Rostov. Dan salah satu orang permira Moskow bilang bahwa kota Rostov itu sebuah desa besar, dia bilang gitu. Waduh, kita bilang desa besar, dari desa ke desa dong, dari Bangil ke Rostov. Ya udahlah, kita pasrah ya. Waktu itu kita dikasih waktu 1 hari untuk prepare karena waktu itu ada beberapa mahasiswa yang tidak punya baju hangat. Jadi akhirnya kita diberi satu hari, besoknya baru berangkat. Nah, waktu itu saya sempat beli sepatu, beli persiapan jaket dan sebagainya. Sampai Rostov, kita naik kereta api. Kereta apinya itu yang pakai ini nih, yang pakai wagon ya, kita tempat tidur gitu. Karena saya termasuk salah satu mahasiswa yang berjilbab waktu itu dan dikirim keluar kota. Itu lumayan ekstrim. Jadi di dalam wagon itu saya disendirikan. Jadi di dalam wagon sendirian dan itu tempatnya kayak bukan buat passenger ya, itu kayak buat apa ya? Kayak buat sebetulnya buat istirahatnya salah satu krunya kereta api gitu. Dan benar-benar disendirikan dari 3 teman saya yang barengan. Nah, itu lumayan itu perjalanan 24 jam sampai bosen ya, bangun, tidur, bangun. Tetap aja masih kelihatan lembah, hutan, dan sebagainya. Akhirnya, at least kita nyampe di kota Rostov. Kebetulan waktu itu saya sudah belajar membaca, sempat belajar bahasa Rusia sedikit di Rostov, di PKR, jadi saya bisa, seenggaknya saya bisa membaca gitu. Satu-satunya, jadi sepanjang jalan waktu kita ditanyain sama pihak KBRI sudah sampai mana, saya baca, oh kita sudah sampai kota A, kota B, kota C gitu. Seru juga sih seperti itu. Nah, sampai di sana kita ketemu, saya dijemput oleh 2 orang mahasiswa Indonesia, almarhum Mbak Vivi sama Mas Teguh. Nah, dari situ udah deh kita baru nyampe itu malam hari. Benar yang disebut orang desa besar itu ya memang sebuah desa besar yang modern, saya pikir gitu. Langsung dibawa ke asrama dan kita seperti biasa lah ya, kita ngurus-ngurus administrasi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk dibilang kenapa milih Rostov, saya tidak pernah milih Rostov. Tapi akhirnya saya belajar mencintai kota Rostov. Walaupun memang jauh dari mana-mana, tapi justru di situ letak kita bisa survive. Kita jadi tahu sebatas mana kemampuan kita berjuang. Karena kita sendiri juga tahu kan bahwa bahasa Rusia adalah salah satu tantangan tersendiri ketika kita belajar di Rusia kan. Karena ketika kita di kota-kota kecil pun jarang ada orang yang bisa berbahasa Inggris. Termasuk saya tempo hari. Jadi waktu itu saya Jadi waktu itu saya benar-benar sendirian. Teman-teman yang berjilbab, jadi orang Rostov pun kadang-kadang masih ngelihatnya masih aneh gitu. Kamu kenapa ditutup-tutup gitu? Cuman ya udah kita biasain aja lah. Lama-lama mereka akhirnya kenal. Terus kebetulan juga di kota Rostov itu ada beberapa mahasiswa dari Arab, dari tanah Arab, tapi mereka laki-laki rata-rata, tidak perempuan gitu. Terus pertama kali kita masuk ke GTU ya, Donskoy Gosudatouniy Technicheskiy Universitet itu seru juga sih, kita di situ mahasiswa pertama kali kita dikumpulkan untuk belajar bahasa, dimana kita diajarin benar-benar dari nol, tidak seperti orang tidak seperti mahasiswa ya, tidak seperti orang lulusan SMA, tapi kita kayak anak kecil yang udah berjenggot, udah pada tua-tua diajarin etastul gitu. Ya asik juga gitu. Akhirnya setelah 1 tahun saya berusaha, sebetulnya dalam selama saya patfak, saya kepengen pindah ke Moskow. Tapi tempo hari yang di Moskow itu saya cuma dapat pedagogi dan itu college. Saya pikir jauh-jauh ke Rusia
kuliah hanya dapat college dan nggak setimpal gitu, dan pedagogi, pulang-pulang jadi guru. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan guru, cuman saya kepengen lebih mendapat yang lebih gitu. Akhirnya ya sudah, saya pasrahkan, saya tetap stay di Rostov, dan saya diterima di tadinya tuh RGO ya, Rostov Gosdarственный Университет. Kemudian mereka akhirnya bersatu karena UFU itu, Yuzhny Federalny Universitet itu sebenarnya terdiri dari beberapa universitas, dan pada saat di tahun saya itu RGU pindah menjadi UFU seperti itu. Lalu Mbak, sebelumnya kan memang dari pihak PKR sendiri baru memberikan kampus pasti itu setelah sampai di demo di Dovo. Nah, setelah sampai di Rostovnya sendiri itu kesan pertamanya apa sih? Selain Rostov itu adalah sebuah desa besar yang modern, gitu, maksudnya apakah di sana menemukan kendala-kendala berat atau mungkin bingung mau cari makan di mana, ini di mana gitu. Ada yang kayak gitu-gitu nggak sih, Mbak? Ya sih, kalau saya pribadi kebetulan saya dapat roommate, alhamdulillah baik-baik ya. Satu orang muslimah dari Nigeria, terus 2 orang dari Asia, yang satu dari Thailand, yang satunya dari Benin, Afrika. Kebetulan memang apa itu namanya, komandan asrama saya itu juga setengah muslim kita sebutnya, soalnya tahu sendiri lah ya orang Rusia gimana. Ya turunan muslim lah gitu. Jadi dia tahu bahwa oh ini dari Asia dan ini seorang muslimah. Oke, jadi saya disatukan sama yang kebetulan supaya saya tidak terlalu shock kultur gitu. Karena kita lihat sendiri kan bahwa kehidupan di Eropa, di Rusia, termasuk Rusia, adalah kehidupan yang sangat-sangat bebas gitu. Akhirnya untuk menjaga privasi, menghormati saya, akhirnya si komandan ngasih saya tempat satu kamar dengan 3 orang itu. Alhamdulillah waktu saya di sana banyak menemui kemudahan-kemudahan ya, walaupun saya pakai jilbab gitu ya, cuman ada beberapa kali saya dikejutkan karena jilbab saya gitu. Yang pertama kali adalah saya ketika pergi dengan Mariam itu teman Nigeria, dari Nigeria, muslimah. Kita jalan-jalan ke pelosok kota Rostov. Waktu itu dia lagi punya bisnis Oriflame gitu lah, pertama kali ada. Saya diajak ke punya Oriflame untuk ngambil barang gitu. Itu benar-benar di pinggiran kota sekali, yang saya sendiri kalau dilepas ke sana nggak tahu bisa balik bisa enggak gitu. Akhirnya teman-teman akhirnya tiba-tiba saya bilang, saya haus, saya pengen minum sesuatu, saya pengen nyemil gitu. Nah, si Mariam ini masuk ke dalam Produkti ya, apa itu namanya, toko kecil gitu, masuk ke sana. Terus waktu saya keluar duluan, Mariam tuh ditahan sama pegawai Produktinya. Terus saya tanya, loh kok lama, kenapa Mariam itu ditahan? Nggak berapa lama Mariam keluar sambil ketawa-ketawa. Dia cerita, saya ditahan sama itu orang. Dia bilang, saya baru pertama kali lihat muslimah pakai orang yang berjilbab. Itu beneran dia muslimah, saya selama ini lihatnya dari TV gitu. Dia bilang itu dengan excited. Saya bengong, gitu ya. Jadi benar-benar Rostov itu sangat jarang dilihat didatangi oleh orang asing gitu. Wah, berarti memang masih virgin nih Rostov gitu. Memang ada beberapa mahasiswa, tapi kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa dari dari negara India, sama dari dari apa itu namanya, Afrika. Jadi jarang sekali ada yang dari Asia gitu. Kemudian yang kedua kali saya pernah sekali waktu saya lagi kumpul-kumpul sama teman-teman saya Indonesia. Kita lagi waktu itu masuk spring ya, masuk Vesna. Vesna itu dimana baju udah mulai terbuka-buka gitu. Nah, waktu itu saya masih ya seperti biasa lah, saya pakai jilbab, saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Ada satu orang tiba-tiba datang, dia dari jauh memang dia sudah memperhatikan gitu. Saya pikir saya mau dilabrak, ada apa nih? Tiba-tiba datang menuju saya, ngeliatin saya, dia bilang, kamu muslimah? Alhamdulillah, dia bilang gitu. Terima kasih ya, kamu sudah memberikan saya pandangan yang menyejukkan, dia bilang gitu. Saya kaget dong, saya shock, loh, kamu muslim? Dia nggak jawab, cuman dia bilang alhamdulillah gitu aja, terus dia pergi. Nah, seperti itu. Jadi untuk makanan sendiri
untuk awal-awal ya agak susah karena memang kan kita nggak tahu yang namanya makanan halal haram, cuman kita menghindari saja yang sekiranya kita ragu-ragu jangan kita makan begitu. Tapi insya Allah sih selama di Rusia, selama di kota Rostov belum ada hambatan yang terlalu berarti kecuali ya bahasa itu, karena banyak sekali orang Rusia yang menganggap bahwa mereka seketika ada orang asing datang ke kota mereka udah yakin orang asing itu bisa bahasa mereka gitu. Jadi itu yang menyedihkan menurut saya, karena ketika saya lulus Patvak dengan angka 5 semua, itu saya udah bangga setengah mati. Waduh, bilang gitu. Wah, yakin saya udah bisa nerusin ke tingkat 1 dengan bagus gitu. Ketika masuk sendirian di tingkat 1, tidak satu pun orang mengerti apa yang saya bicarakan, dan tidak satu pun yang saya mengerti dari yang mereka bicarakan. Saya seperti orang budak, saya seperti orang bisu, dan dengan penampilan saya yang super aneh gitu, jadi semua orang benar ngeliatin dan kasihan sama saya. itu benar-benar itu. Saya tiap hari pulang kuliah saya nangis, saya dapat telepon orang tua, saya mau pulang aja, saya kayak orang dari planet mana gitu. Tapi akhirnya ya sudah, saya kembali lagi mikir, oh ya saya udah sampai sini, masa saya harus pulang dengan tangan kosong. Walaupun sempat disayangkan ada satu kontrimit juga yang putus tengah jalan dengan banyak alasan gitu. Jadi saya benar-benar yang perjuangan kita tuh masih panjang gitu, jangan sampai kita putus begitu aja. Banyak orang yang belum tentu bisa diterima di Rusia, tapi kok kamu bisa pulang begitu aja gitu. Lalu Mbak, tadi yang menarik adalah ternyata di Rostov tuh banyak kejadian-kejadian aneh, maksudnya kejadian-kejadian yang bikin kita kayak agak shock gitu juga sih. Lalu untuk di tingkat pertama Mbak, tadi kan masih mengalami kesulitan di bahasa. Lalu kiat-kiatnya gimana sih supaya kita tetap bisa mengikuti lecture yang ada di kelas, terus kita juga supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus, itu apa yang dilakukan? Karena yang kita tahu karena mental anak Patvak kan kadang udah dikata-takutin gitu loh Mbak sama senior, nanti di kuliah kayak gini, jadi kayak kita apalagi kan Didi sekarang masih di Patvak, jadi kayak aduh ini bisa nggak ya gitu, terus nggak banyak juga kan teman-teman yang pulang gitu. Oke. Ya betul, ya itu perlu sekali. Dulu alhamdulillah sih selama saya Patvak, saya punya senior yang luar biasa tangguh, almarhumah Mbak Vivi itu ya. Beliau juga yang selama saya Patvak sampai saya melewati tingkat 1-2 itu yang menemani saya, memberi saya support, memberi saya semangat gitu. Jadi Mbak Vivi juga salah satu orang yang Mbak Vivi ada salah satu orang yang memberikan saya banyak trik dan tips selama saya melalui tingkat 1 yang benar-benar horor setengah mati itu. Jadi misalnya gini, jadi ketika kita yakin ya, paling dari satu lecture gitu yang kita pahami itu paling cuma 10-20% lah di tingkat 1 itu. Itu udah normal ya kayak gitu. Masih mending kita bisa dengerin, nggak seperti orang kumur-kumur ya. Nah dari situ Mbak Vivi selalu bilang sama saya, kalau kamu nggak paham, kalau kamu nggak ngerti, kamu pinjam catatan teman kamu. Oke, itu tips dan trik pertama. Oke, saya pinjam, dan ketika itu saya cari teman saya satu tingkat yang tulisannya paling bagus. Karena tahu sendiri orang Rusia itu kan suka sekali menyingkat kata-kata kan. Nah, akhirnya saya coba cari, nemu laki-laki namanya Dima waktu itu. Dima, saya pinjam. Kemudian dia juga lebih dewasa karena sebetulnya kan teman-teman kita itu di tingkat 1 mereka masih umur 16 tahun, sedangkan waktu itu saya udah 19 tahun ya, mereka masih muda sekali. Nah, saya pinjam ke Dima, saya lihat, terus saya bilang sama Dima boleh saya fotokopi gitu. Oh ya boleh, silahkan. Akhirnya saya fotokopi. Nyampe rumah, saya buka catatannya dengan bangga hati, saya lihat tulisannya seperti sandi rumput, tidak bisa dibaca sama sekali. Itu saya yang, terus aku belajar biaya iki, aku bilang gimana? Akhirnya
alhamdulillah roommate saya waktu saya sudah sampai di UFU itu orang Vietnam sama orang Chinese. Yang Vietnam itu dia dulu pernah satu patvak sama teman-teman Indonesia, dan dia merasa bahwa teman-teman Indonesia itu adalah keluarga dia. Jadi ya alhamdulillah namanya tuh Cik Mai. Saya manggilnya Cik itu kakak ya, Mai namanya. Jadi Cik Mai itu bilang, Dinda nggak apa-apa sih nih, aku ajarin apa yang kamu perlukan, dia bilang gitu. Akhirnya saya ya nggak malu, saya minta tolong Cik Mai mengurai satu demi satu sandi rumputnya itu seperti apa. Padahal Cik Mai itu dia ngambil jurusan fisika murni, sedangkan saya kan psikologi humanitari kan. Jadi sebetulnya banyak istilah-istilah yang tidak nyambung gitu loh, tapi Cik Mai dengan telaten dia ngasih tahu satu dua ini apa seperti itu. Akhirnya dengan bermodalkan ketekunan nomor satu ya, akhirnya saya bisa mulai. Nah dari situ baru kita translate. Baru kita pahami seperti itu. Yang kedua adalah tipsnya dari Mbak Vivi adalah ketika kita selesai lecture, kan biasanya tuh ya ada lecture 2 kali terus seminar gitu kan. Yeah. Ketika seminar kan otomatis orang Indonesia tuh kadang-kadang cuma diem aja, orang asing cuman aduh ini orang ngomong apaan sih, ini apa sih yang dibahas, ntar kalau kita maju mereka ngerti nggak ya kita ngomong apa gitu. Udah banyak pertimbangan sebelum kita maju. Akhirnya Mbak Vivi selalu bilang jangan takut, kamu harus tunjukin bahwa kamu yakin kamu bisa, yakin kamu harus menunjukkan bahwa kamu itu adalah yang serius dalam belajar. Akhirnya Mbak Vivi bilang, kamu kejar dosen kamu, kalau bisa ke ruangannya nggak apa-apa. Pokoknya kamu kejar, kamu tunjukin bahwa kamu ada, kamu eksis, kamu ada di situ, dengerin dia kasih lecture, dan kamu harus tunjukin bahwa saya nggak paham, gitu. Saya kurang paham apa yang dijelaskan, beritahu saya buku apa literaturnya yang bisa dipelajari sendiri. Kemudian jika memang misalkan kita sendiri saya belum sanggup untuk mengikuti seminar, boleh nggak saya bikin referat gitu, semacam makalah gitu. Dan itu jadi nilai tersendiri. Ada beberapa dosen memang yang, oh ya nggak apa-apa karena kamu orang asing, kamu dikasih kemudahan. Tapi ada juga yang, enggak, kamu harus sama seperti mereka. Nah itu, udah kalau kayak gitu banyak-banyak berdoa aja. Aduh. Ternyata survive di sana tuh benar-benar sulit ya Mbak ya? Iya. Makanya saya kaget waktu mendengar katanya di Rusia sekarang sudah ada ratusan orang ya. Itu luar banyak biasa banget, sekali. Alhamdulillah. Kita dulu ya mahasiswa Indonesia dulu kita mikir gini, kapan ya orang Indonesia tuh ada banyak gitu di sini gitu. Waktu itu ada satu mahasiswa kita di Krasnodar, dia sendirian. Itu dia 35 jam perjalanan dari kota Moskow. Dan dia tuh udah sampai saya itu kebetulan tetangga saya ya, orang Bangil juga. Jadi saya akhirnya, Mas kalau memang ada waktu coba main ke Rostov deh, bilang gitu. Jadi dia tuh benar-benar yang tersendiri, tapi bagusnya ketika kita jauh dari KBRI, kita jauh dari teman-teman satu negara, bahasa kita jadi lebih baik gitu. Kayak dipaksa untuk mampu berdiri sendiri gitu ya Mbak ya, untuk mandiri gitu. Betul. Kita harus benar-benar yang namanya selama kita ada di Rusia, sayang-sayang lah gitu. Yang penting kita harus benar-benar berusaha maksimal untuk bisa belajar bahasa Rusia dengan baik. Karena ternyata bahasa Rusia itu untuk belajar 6 tahun atau 5 tahun kita selama di Rusia itu kurang gitu. Lalu Mbak, untuk melawan stereotip tentang Rusia yang komunis, yang ateis sendiri tuh gimana sih Mbak? Apalagi kan Mbak Dinda kan perempuan gitu. Pernah sempat ada kendala nggak sih sebelum berangkat itu dari orang tua gitu? Terus kayak jangan ke sana, kalau nanti orang pulang ini gitu. Enggak, kalau orang tua, tapi ada ya ada beberapa oknum sih dari kebetulan dari Kementerian Pendidikan tempo hari sempat yang, kamu ngapain ke Rusia, mau jadi komunis?
Ya enggak lah Bu, ya cuman Rusia yang ngasih saya beasiswa, saya bilang gitu aja sambil ketawa. Akhirnya, oh ya sudah terserah deh katanya, pokoknya pulang-pulang jangan bawa komunis ya gitu. Lucunya waktu itu saya sempat juga penasaran ya tentang apa sih paham komunis itu seperti apa versi Rusianya gitu. Kenapa di Indonesia sangat ditakuti, sangat apa jadi momok bagi seluruh rakyat Indonesia ya seperti apa komunis. Oke, saya cuma ngeliatin versinya dari ini aja ya, dari beberapa dosen saya, dosen yang udah tua-tua, dosen senior saya tentang paham komunis yang mereka pahami gitu. Saya tanyanya ringan aja sih, saya cuma bilang, enak mana waktu zaman komunis sama sekarang? Mereka rata-rata bilang ya, sama saja gitu. Ketika komunis itu semua ditata oleh negara, bahkan bisa dikatakan 0% 0% tindak kejahatan kriminalitas gitu. Karena semuanya sudah ditanggung negara kan, kehidupan semuanya gitu. Bahkan kenapa kalau kamu mungkin bisa lihat ya, ada beberapa di kota-kota tua itu ada bentuk-bentuk bangunan asrama atau apa yang sama gitu setiap kota itu karena mereka waktu zaman Soviet dulu itu bahkan untuk bangunan pun diseragam sama persis, bentuknya sama, terus ininya sama tata letaknya sama, semuanya sama gitu. Jadi memang ada baik, semua rezim kan pasti ada baik ada buruknya. Cuman kalau menurut dosen-dosen saya yang asli Rusia dan sudah senior, mereka bilang kalau di zaman sekarang itu memang harus berjuang sendiri gitu. Jadi harus lebih apa itu namanya? Kalau kita malas ya kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau zaman komunis mau malas mau rajin sama aja dapatnya gitu. Kayak gitu. Jadi kalau untuk orang Indonesia sendiri yang berpikiran bahwa komunis itu kejam ya enggak. Ya kejam sih kalau udah masuk ke Indonesia. Nah waktu itu saya sempat ketemu sama Pak siapa itu namanya? Siapa saya lupa aku yang ada di Blora itu, sempat aku datengin itu ke adiknya Bapak Anantatur. Bapak itu saya lupa namanya. Ya itu salah satu saksi hidup. Jadi salah satu saksi hidupnya pada zaman Soviet. Jadi ketika itu teman-teman bapak-bapak atau senior-senior kita pada zaman Soekarno itu dikirim ke Rusia ya, dikirim ke Rusia untuk kuliah, untuk dapat pendidikan. Tapi ketika itu salah satu dosen saya cerita, waktu itu saya masih muda, saya baru pertama kali mengajar, saya kedatangan punya murid 20 orang Indonesia. Mereka semua baik semuanya. Mereka pinter-pinter dan sebagainya. Memang yang dikirim adalah orang-orang S2 dan S3 gitu. Tapi mendadak mereka suatu hari, mereka dihubungi oleh pihak KBRI untuk langsung pulang ke Indonesia. Gitu. Jadi saya kehilangan kontak jadi kata dosen saya kehilangan kontak dengan mereka dan sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana kabar mereka, apa masih hidup apa sudah tidak. Itu zaman Soeharto dan orang Rusia itu mengingat gitu sejarah itu. Karena memang dulu hubungan Rusia Indonesia juga lumayan Soviet Indonesia lumayan kuat gitu. Lalu Mbak, yang dibaca di CV Mbak Dinda sendiri tuh, Mbak Dinda dari tahun 2007 sampai terakhir 2011 aktif di Permira. Itu gimana cara? Itu sempat jadi Vice Chairman of Permira Sentral juga di tahun 2010 sampai di periode 2010-2011. Lalu menjadi anggota di tahun 2007-2008 itu regular member of Permira Cabang Rostock Ondon. Terus ada juga di 2008 sampai 2010 Chief of Permira Cabang Rostock Ondon. Itu nggak sibuk Mbak. Gimana cara bagi waktu antara kuliah dengan organisasi gitu? Ada yang terus ada pengaruh buruknya nggak sih ke kuliah? Enggak sih.
Menurut saya enggak, karena kebetulan kita yang di cabang itu kan kita sebetulnya butuh ini aja, butuh koordinator lah ya di cabang itu. Karena waktu saya pertama kali datang di mana itu di Rostov itu mahasiswanya masih sedikit ya, masih berapa orang tuh, masih 7 orang lah. Kami berempat yang baru datang, kemudian 3 mahasiswa senior. 3 mahasiswa senior. Jadi kita ada bertujuh. Waktu itu kita sepakat untuk nggak usah ngurusin lah untuk masalah organisasi, yang penting kamu belajar gitu. Tapi terus ternyata kita ada himbauan dari pusat bahwa tetap lebih dari 3 orang kita harus punya ini ya organisasi, kita harus ikut ke Permira gitu. Ya sudah, kita ikutin aja gitu. Pas 2008 sampai 2010 itu kebetulan Rostov itu menjadi salah satu yang favorit gitu. Jadi kota dengan banyak mahasiswa nomor 3 se-Rusia. Jadi setelah Moskow, Saint Peter, dan Rostov itu saya juga kaget. Karena waktu itu kita sempat sih biasanya Rostov itu bukan salah satu tujuan untuk kuliah. Tiba-tiba aja kita kedatangan waktu itu pertama kali datang rombongan itu sekitar 8 sampai 10 orang gitu. Padahal tadinya tuh yang datang cuma 2 orang, itu pun kedokteran, itu pun cuma mampir aja untuk Patvak, habis itu mereka pergi ke Saint Peter atau ke Moskow atau ke kota lain yang jelas bukan di Rostov gitu. Tiba-tiba itu kita kedatangan 8 orang, otomatis kan kita bingung, waduh ini gimana nih banyak anak, kita harus punya organisasi yang kuat supaya anak-anak ini teratur, supaya kita lebih terorganisir gitu. Akhirnya kita bilang sama pusat bahwa kita kedatangan mahasiswa banyak dan sebagainya, ya sudah dipilihlah ketua waktu itu. Karena waktu itu saya termasuk salah satu yang galak kata anak-anak. Jadi mereka bilang, udah nih Kak Dinda aja jadi ketua. Jadi votingnya sebelah pihak gitu, ya udahlah aku bilang, udah kita belajar organisasi bareng-bareng. Ini kita untuk memang karena kan mentalitas anak-anak yang baru datang itu biasanya down ketika mereka tidak sesuai ekspektasi. Pak, aku pertama kali datang tuh dibilangin bahwa aku di Moskow, aku di kota ini, kayaknya kan jauh dan sebagainya. Ini kan ada udah banyak yang tiba-tiba nangis, kangen orang tua. Nah itu yang harus kita dampingi terus ya, jangan kita beri semangat, kita beri kita beri semangat, terus kita temenin terus apa yang mereka butuhkan. Dari situ sebetulnya lebih banyak ke kemanusiaannya sih, lebih ke kekeluargaannya. Jadi supaya kita nggak bosen gitu, setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali disepakati untuk ketemu bareng-bareng, kita musyawarah apa yang dibutuhkan, apa yang enggak, seperti itu. Sampai tahun 2010 itu lebih banyak lagi yang datang. Saya lupa itu udah berapa banyak tuh, tiba-tiba lebih dari 10, kalau nggak salah 14 orang gitu datang ke Rostov. Bingung banget nih gimana ngangonnya, ini banyak banget. Karena kan tahu sendiri kalau iya kan pertama kali kita datang kan mahasiswa banyak sekali yang diurusin, dari penjemputan. Memang ada dari pihak asrama, ada dari pihak universitas. Tapi kan tetap saja kalau tidak ada orang Indonesianya, kalau mereka paham nggak gitu bahasanya, soalnya kadang-kadang yang jemput pun nggak bisa bahasa Inggris gitu loh, itu yang jadi beban. Jadi kadang-kadang kita jam 12 malam, jam 1 malam keretanya baru datang, ya udah kita bareng-bareng ya. Capek banget. Capek awal-awal, terus kita harus ngurusin, dan malam itu juga sampai anak-anak bisa masuk ke dalam kamar mereka itu harus diurus itunya. Administrasinya. Jadi itu kadang-kadang memang agak ribetnya di situ kalau awal-awal datang, dan bisa bayangin ya kalau lebih dari 10 orang gimana tuh ngaturnya. Nah itu lebih senangnya sih kalau ada Permira tuh lebih banyak yang kita jadi terhubung gitu satu sama lain, dari kota apa. Karena waktu itu memang sempat saya gagasin waktu tahun 2000, waktu saya jadi wakil ketua Permira Pusat, saya coba usulin untuk bikin database teman-teman yang sudah lulus sama yang kita itu ada di kota apa aja. Jangan sampai kita nggak tahu tuh ada orang Indonesia di Arhangelsk, kita nggak tahu tuh ada orang Indonesia di
mana itu namanya di Siberia gitu. Tapi waktu itu karena kendala juga sih. Jadi kadang-kadang mereka tidak mampir ke KBRI, jadi tidak lapor dulu ke KBRI. Jadi langsung dikirim dari Domodedovo, langsung dikirim ke universitas masing-masing seperti itu. Jadi ya itu yang kita agak susah, kita nyarinya gimana. Terus memang dulu nggak seperti sekarang ya, media sosial itu udah sekarang udah menyambungkan satu sama lain ya, walaupun nggak pernah tahu seperti apa akhirnya kita tersambung. Tapi waktu zaman itu agak susah itu, kita kalau nggak punya emailnya, nggak punya nomor HP-nya, kita nggak pernah tahu mereka ada mahasiswa atau nggak di sana di situ. Kecuali kalau mereka kebetulan datang ke KBRI, terus ada teman permira Moskow yang tahu, kemudian mereka akan mendata seperti itu. Berarti benar-benar dimanfaatkan sebagai koordinasi yang baik ya Mbak pada waktu itu gitu. Iya betul. Mungkin bukan kegalak sih Mbak, lebih ke tegas, tapi sayang gitu. Pada bilang galak katanya. Lalu Mbak, untuk nih Mbak Dinda kan udah ngerasain nih pahit, manis, getirnya jadi mahasiswa Rusia gitu, lulus dari Rusia. Terus potensi dan peluangnya itu setelah lulus di Indonesia tuh gimana sih Mbak? Sebetulnya banyak ya, asal kita pinter-pinter aja. Nomor satu yang kita untuk mencari pekerjaan di Indonesia itu ya tentu nomor satu adalah nasib. Jadi banyak-banyak berdoa ya Mbak. Banyak-banyak berdoa. Jangan berharap ketika kita lulus dari Rusia, mentang-mentang kita lulus dari luar negeri, kita langsung diterima kerja gitu, enggak juga. Jadi jangan sampai di dalam pikiran kita itu adalah kita kuliah untuk dapat kerja gitu. Kalau menurut saya itu enggak etis ya, karena pekerjaan itu kan dengan peluang-peluang yang ada itu beda gitu. Jadi nasib dengan pekerjaan itu sesuatu yang berbeda menurut saya. Karena apa? Kalau nasib ya bisa aja kita dapat tempat yang bagus, yang enak, yang mungkin sesuai dengan di atas target kita dan sebagainya. Sedangkan pekerjaan adalah sesuatu yang menghasilkan uang. Sedangkan penghasilkan uang itu kan tidak harus dari sesuatu yang kita dapatkan ketika kita kuliah gitu. Saya ingat Mbak Vivi bilang ketika kita kerja hanya sekitar 10-20% apa itu namanya metode yang kita dapatkan dari selama kita kuliah. Jadi sebenarnya kalau untuk kita sendiri nomor satu adalah keyakinan kita sendiri. Jadi ketika kita kuliah kita harus tahu tuh kita tuh benar nggak sih ngambil jurusan ini. Kalaupun nggak benar kita harus mencoba benar-benar menjiwai. Kemudian ketika karena kita harus sadar diri bahwa yang lulusan dari luar negeri itu bukan hanya dari negara Rusia yang bisa dipertimbangkan gitu, karena tahu sendiri ya di Rusia itu yang bisa dipertimbangkan tuh hanya selama ini adalah oil and gasnya, kemudian aviationnya seperti itu. Jadi untuk humanitarinya dan sebagainya dan kedokteran pun kita ketika pulang ke Indonesia itu harus ada kesejajaran, penyetaraan seperti itu. Dan itu lumayan ya gitu. Jadi ya intinya nomor satu banyak berdoa dan jangan selalu berpikiran bahwa kita kuliah untuk dapat kerja yang baik. Ya memang itu salah satu jalan sih, cuman ya kalau aku sih tidak setuju. Gitu. Nah, menarik lagi nih Mbak. Kan Mbak Dinda ini latar belakang pendidikannya adalah psikologi. Lalu bisnis yang sekarang nih Mbak, bisnis pizzanya itu idenya berangkat dari mana sih Mbak? Tiba-tiba psikologi, lalu pizza, kenapa nggak yang lain gitu Mbak? Bisa brownies atau cake lumer, kue artis mungkin Mbak, apa gitu? Kenapa pizza? Iya, padahal Rusia itu nggak terkenal pizzanya ya. Iya, Itali Mbak, beda nanti. Gimana ya, dulu tuh sebenarnya nggak sengaja juga. Jadi awalnya itu aku udah kerja di perusahaan internasional lumayan ya di Surabaya, terus pindah ke Bali sempet. Tapi saya merasa nggak nyaman gitu. Saya pikir
Saya sama-sama kerja, tapi saya jauh dari keluarga saya, jauh dari suami saya, jauh dari anak saya. Terus saya mikir lagi, memang sesuai passion saya, sesuai dengan apa disiplin saya. Cuman kok rasanya saya nggak serak gitu. Saya mikir kenapa enggak ya kalau misalkan saya coba hitung-hitung aja, saya coba usaha sendiri deh gitu, interpreter aja deh gimana. Memang saya suka masak gitu. Dulu waktu kuliah di asrama bagian masak memang. Jadi saya coba hobi saya tekunin aja, saya iseng-iseng. Nenek saya kebetulan dulu pernah tinggal di Nederland. Terus karena kita kan tinggalnya jauh ya dari kota, kami di desa di Bangil. Nenek saya bilang, kamu bisa bikin pizza nggak gitu. Ini kok aku pengen beli pizza, pengen makan pizza. Kalau mau beli pizza tuh harus ke Surabaya dulu, jauh banget gitu. Oh ya sudah, coba deh kita bikin pizza. Nah, bikin pizza, terus aku coba foto tuh, aku taruh di Facebook, iseng bikin. Taunya ada yang nawar tuh. Itu kamu jualan pizza nggak? Enggak. Kenapa? Menarik ya. Aku kafeku butuh pizza nih, kamu bikinin dong katanya gitu. Menarik Nah, ya akhirnya, Mbak Ina. Nah itu sistem delivery sistemnya pre-order dulu itu. Jadi kalau ada orang pesen, baru aku buatin seperti itu. Ya pertama sih dengan bahan seadanya yang ada di Bangil ya, karena kan Bangil tuh jauh dari mana-mana. Tapi akhirnya bisa aku pikir-pikir lagi, ya juga sih orang Bangilnya ternyata mereka punya taste yang bagus. Jadi mereka punya kemampuan untuk daya beli yang bagus juga gitu. So, aku pikir oke, kita mulai ini deh, kita coba seriuskan gitu. Jadi kita mulai coba cari supplier mozzarella sampai supplier box yang benar-benar kita bikin sampai sesuai dengan seperti restoran-restoran pada umumnya gitu. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah jalan itu. Jadi setelah saya saya berhenti kerja tahun 2015 itu. Jadi sampai sekarang udah hampir 4 tahun ya jualan gitu. Dan ini sebetulnya adalah pekerjaan utama saya. Cuman saya merasa kok saya useless banget ya, 5 tahun saya di Rusia tapi saya nggak aplikasikan apa yang saya bisa. Akhirnya saya coba bikin saya coba menawarkan diri sebagai guru privat bahasa Rusia. Jadi guru privat bahasa Rusia itu adalah bukan pekerjaan utama, itu sampingan saya. Jadi supaya gitu ya Mbak. Jadi saya biar terhubung dengan dunia luar, nggak cuma melulu di dalam dapur di depan oven gitu aja. Gitu. Dan ada beberapa mahasiswa yang dulu mantan mahasiswa saya di situ. Tapi menarik sih Mbak, berawal dari hobi terus iseng foto di-upload terus tiba-tiba dapat pasarnya gitu. Itu menarik banget sih. Terus selain itu Mbak, selain itu kan cerita singkatnya aja, ada nggak sih kendala-kendalanya gitu Mbak, jadi seorang pembisnis gitu, jadi entrepreneur? Karena kan yang kita ketahui tadi latar belakang pendidikan Mbak Dinda sendiri kan tidak ada bisnisnya sama sekali. Itu benar-benar otodidak kah atau gimana gitu Mbak? Iya sih, banyak sekali. Awal-awal ya pasti ya, satu manajemen waktu. Walaupun kita kerja di rumah, tapi tetap kalau ketika kita tidak bisa memperhitungkan waktunya juga itu cukup berat. Kemudian persaingan bisnis, ketika sudah mulai banyak orang mengenal kita jualan pizza, wah ini opportunity-nya bagus nih jualan pizza, banyak yang ikut seperti itu. Ya memang di dunia bisnis itu hal yang biasa ya. Cuman saya menyikapinya, oke, berarti kita harus yang lebih semangat lagi, kita berikan yang terbaik, karena satu, taste itu tidak bisa ditiru, rezeki tidak bisa ditiru, kita harus lebih semangat lagi seperti apa. Tapi ya kadang-kadang ada juga yang namanya persaingan ya, ada yang baik, ada yang persaingan tidak sehat seperti itu. Nah itu yang kita harus kembalikan lagi, akhirnya kita kembali lagi ke kepercayaan kita sendiri bahwa oh iya, ngapain juga kita harus takut, harus marah gitu sama orang yang mengikuti jejak kita. Siapa tahu kita adalah pionir dan mereka itu pengen seperti kita gitu. Terus yang kedua adalah
nomor satu ketika kita sudah mau terjun ke dunia bisnis, itu mentalitas kita harus diperbaiki. Jadi mentalitasnya kita harus kuat, satu. Kemudian kita harus gigih, kita harus ulet, jangan gampang ngambek. Nomor satu, ketika kita ketemu sama customer ya, karena customer itu dari berbagai kalangan, dari berbagai macam latar belakang, ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti, ada yang langsung jeplak, ada yang ngomel-ngomel, ada yang juga baik dan sebagainya. Itu kita harus memahami karakter orang. Di situ ilmu psikologi kita kepake. Jadi nggak jadi relate juga ya Mbak ya, tepat gitu. Ya kita tahu, oh ya, jadi kita harus memahami bahwa karakter orang yang seperti apa, pembeli yang begini harus kita sikapi seperti ini. Terus kita harus lebih strategi bisnisnya juga harus kita strategi marketingnya kita harus juga kita coba perbaiki. Jadi waktu itu sempat ikut saudagar apa sih itu, lupa aku, di ASN ya, apa sih ASN itu, Saudagar Nusantara. Jadi saya datang ke sana untuk dapat materi-materi seperti apa sih dunia marketing itu, seperti apa, kita belajar lagi pelan-pelan. Jadi menyenangkan karena menurut saya itu tantangan baru gitu. Ketika sudah belajar ilmu psikologi, kita juga akhirnya dapat ilmu baru dari berdagang ini sendiri. Kemudian ketika kita sudah meyakinkan diri bahwa berdagang adalah salah satu mata pencarian kita, ya kita harus benar-benar seriusin gitu, jangan dipakai asal-asalan gitu. Jadi ya seneng juga sih. Untuk masalah kendala-kendala di awal ya pasti ya, nomor satu pasti capek. Karena selain kita tukang masaknya, kita juga bagian marketingnya, kita juga jawabin ini semuanya jadi satu di kita senternya. Ketika kita sakit ya sudah semuanya itu berhenti. Nah tapi dari sini akhirnya kita belajar bahwa oh ya kita harus punya organisasinya. Jadi gimana caranya supaya kita nih saya rekrutmen orang, kita rekrutmen orang bagian masak, kita sebagai mandornya, terus bagian administrasi sendiri dan sebagainya gitu. Terus kan tadi Mbak Dinda sendiri bilang untuk di awal-awal kan banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Nah, motivasi terbesar tuh apa sih Mbak supaya maksudnya kita tetap bertahan sama satu pilihan kita gitu? Karena kan Mbak Dinda sudah memutuskan untuk sekarang ini jadi mata pencarian saya harus fokus di sini. Itu motivasi terbesarnya apa sih Mbak? Motivasi terbesarnya adalah dekat dengan keluarga. Nggak ada yang bisa ngatur itu sih. Jadi satu, saya udah cukup lama di luar negeri, saya mikirnya ya gimana ya, saya sendiri kan perempuan dan saya dari Indonesia, maksudnya saya orang Jawa gitu. Saya mikirnya ya tetap aja kembali ke fitrahnya. Saya sudah dikasih hidup di negara lain, saya punya pengalaman yang luar biasa selama 5 tahun, yang menjadikan saya sekarang sampai seperti ini, dan saya juga harus merasa saya harus punya waktu senggang untuk saya punya waktu full untuk anak dan suami saya. Jadi saya pikir ketika saya sudah benar-benar fokus sama pekerjaan saya seperti sekarang ini, saya punya banyak punya banyak waktu. Jadi selain memang saya udah pekerjaan ini sebagai formalitas saya sebagai perempuan, tapi tetap aja saya tetap bisa mengatur waktu saya dengan luang gitu loh, dengan ya hari ini mau kerja nggak kerja, tapi kan tetap keuangan tuh harus ada gitu loh. Jadi ya intinya nomor satu ketika kita sudah keluarga berkeluarga ya harus kembali lagi ke keluarga gitu. Nah, satu terakhir dari Didi nih Mbak, tips dan triknya dong buat kami nih yang masih survive di tanah ruang merah apa gitu, ngerasa sendiri mungkin biar jadi kayak minimal kita bisa mencontoh Mbak Dinda, benar-benar menginspirasi sih. Kalau menurut saya nomor satu ketika kita
lagi pergi atau kita menetap di satu tempat yang jauh dari negara kita, kita harus jaga semuanya, perilaku, pikiran, karena Mbak Vivi juga almarhum selalu bilang sama saya, Rusia itu adalah tanah tua, di mana di sini banyak sekali terjadi, entah itu peperangan, entah itu apapun, karena Rusia tanah tua, jadi kamu jauh dari keluarga, kamu harus selalu ingat sama Tuhan, kamu harus ingat sama keluarga, dan selalu jaga attitude selama di luar negeri. Insya Allah nanti selama kita ada di sana, kita pasti merasa bahwa Tuhan tuh sangat dekat sama kita, Tuhan tuh sayang sama kita. Jadi kita harus lebih semangat lagi, kita harus lebih banyak bersyukur lagi bahwa tidak semua orang diberi kesempatan yang sama untuk hidup di negara Rusia. Oke deh Mbak Dinda, sebenarnya masih banyak banget yang Didi mau tanyain, cuma karena terbatas oleh waktu juga, mungkin bisa kita kembalikan ke Kakak Dinda, mungkin akan ada sesi tanya jawab dari audiens. Oke, terima kasih Kak Didi. Yeah. Terima kasih banyak ya Mbak Dinda. Wah, menarik banget nih pasti pengalaman-pengalaman dari Mbak Dinda selama di Rusia maupun pengalaman-pengalaman Mbak Dinda di dunia bisnis dan juga dibilang Rusia tanah tua, banyak peperangan dan lain sebagainya. Pasti memotivasi banget teman-teman semua yang lagi nonton kan. Gini Mbak, ada pertanyaan nih satu dari Kak Hartomi Akbar. Mbak Dinda apa kabar? Dulu kerja di mana? Silakan Mbak. Halo, kabar baik, Akbar. Dulu kerja di mana? Maksudnya gimana ya? Dulu sempat kerja paling akhir saya sempat kerja di The Seven Agency. Jadi Seven Agency itu perusahaan multi ya. Ada untuk wedding organizer, ada ada tour. Dan itu khusus untuk Russian speaker guest. Jadi mereka semua yang berbahasa Rusia, tamu-tamu yang berbahasa Rusia. Itu cukup menantang, cukup asik, karena waktu itu saya ditempatkan di Bali, kantornya di Bali, dan itu sangat menantang sekali karena itu beda banget. Saya yang di situ yang saya gunakan adalah kemampuan bahasa Rusia saya, karena tamu-tamu Rusia itu ketika datang ke Indonesia karena mereka merasa sudah bayar lebih, jadi mereka kepengen service yang sangat bagus gitu. Nah itu tantangan tersendiri di situ. Dan kebetulan teman kantor, jadi itu orang Bali yang menikah sama orang Ukraina. Jadi orang Ukraina, jadi kita semuanya berbahasa Rusia. Gitu. Itu sih yang terakhir. Terus kemudian saya saya keluar dari The Seven Agency itu, jadi saya buka warung itu sampai sekarang. Wah, mantep nih. Pasti pengalaman Mbak Dinda banyak banget. Keren. Jadi orang Ukraina juga berbahasa Rusia ya, Mbak ya? Iya, sebenarnya mereka punya bahasa ibu mereka sih, beda. Cuman bahasa nasional mereka masih bahasa Rusia sebagai bahasa kedua mereka ya. Sama seperti negara-negara pecahan Soviet lain. Gitu. Siap, Mbak, siap. Karena nggak ada lagi pertanyaan, jadi sesi tanya jawab aku tutup, dan untuk Sapa Alumni kali ini, live streaming kali ini akan aku tutup. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk Kak Didi, Mbak Dinda, terima kasih udah sharing, terima kasih banyak. Terima kasih Permira udah ingat. Ya, jadi semoga semua dapat hikmahnya dari live streaming kita kali ini. Ada pertanyaan lagi Kak. Oke. BTW masuk nih dari Kak Ananta. Dia bertanya, Mbak Dinda mau seberapa banyak minat bahasa Rusia dalam dunia kerja Mbak di Indonesia? Apakah benar Rusia itu pergaulan pemudanya bebas? Terus Kakak belajar bahasa Rusianya berapa lama Kak? Oh, oke. Untuk belajar bahasa Rusianya berapa lama? Untuk benar-benar sampai bisa paham ya apa yang dikatakan apa ketika kita mendengar lecture di saat kuliah.
untuk kehidupan sehari-hari otomatis kan bahasanya beda ya, bahasanya lebih ringan. Kalau itu sih lulus matfak aja sudah bisa gitu untuk pergi sendiri, mau kemana-mana itu udah bisa, udah paham. Tapi ketika kita duduk di bangku kuliah dan kita harus mendengarkan lecture itu agak berat karena bahasa-bahasa dan setiap hari setiap tema itu banyak sekali kosakata yang baru-baru. Nah, itu wajib bagi kita sebelum kuliah kita harus udah prepare dulu supaya kita nggak terlalu bingung ya. Jadi kita prepare dulu kira-kira pembahasannya apa, temanya apa, terus kita cari istilah-istilah yang sekiranya mungkin akan keluar ketika lecture itu berlangsung. Itu kurang lebih tahun kedua. Jadi tahun kedua itu udah mulai berani untuk maju ke seminar. Jadi udah mulai berani ditanya-tanya sama teman-teman sekelas, ditanya-tanya guru. Walaupun kadang-kadang gurunya cuma geleng-geleng aja, tapi pede aja. Yang penting gue yakin gue paham kok. Terus mau apa gitu. Itu. Terus peminat bahasa Rusia ya. Sebetulnya cukup banyak ya peminat bahasa Rusia, apalagi zaman sekarang ya, pemerintahan sekali ini mulai banyak terbuka. Kemarin saya dengar katanya Papua udah ini ya, mahasiswa Papua banyak yang dikirim ke Rusia ya untuk ini ya, untuk kuliah ya. Berarti itu kan udah mulai banyak sekali orang-orang yang sebetulnya butuh berbahasa Rusia. Menurut saya pebisnis itu lumayan banyak. Saya selama di Jawa Timur ini udah beberapa kali dipanggil sama beberapa perusahaan sebagai translator. Jadi mulai banyak pebisnis Rusia yang datang ke Indonesia untuk jual beli atau investasi gitu. Waktu itu sempat di perusahaan ini coconut oil, kemudian tekstil ada, terus rokok juga ada gitu. Jadi lumayan ada banyak sih. Jadi peminat bahasa yang penting sih sekarang menurut saya kalau kita memang belajar suatu bahasa, kita harus serius belajarnya. Jadi kita harus benar-benar menguasai bahasa tersebut karena tidak ada salahnya kita belajar bahasa dengan baik. Jadi ketika suatu saat kita dibutuhkan, itu kita udah nggak keteteran lagi. Gitu. Terus tadi apa lagi pertanyaannya? Udah sih Mbak sekitar itu. Lalu ada lagi nih Mbak. Mbak, ini kan Permira rencananya akan ngadain reuni alumni Rusia di Jakarta bulan Agustus. Gimana tuh menurut Mbak Dinda? Bagus sih Permira. Alumni setiap berapa tahun sekali memang selalu ada ini deh, selalu ada pertemuan. Terakhir saya datang itu tahun 2016. Cuman nggak tahu kalau yang tahun ini bisa datang atau enggak. Oh, jadi udah saya ada nggak bisa nyanyi. Tapi sudah ada ya, setiap tahun itu biasanya biasanya sih di PKR ya? Di PKR ya. Jadi nanti minta tolong bisa koordinasi sama PKR, biasanya kita sudah punya database alumni-alumni Soviet yang suka datang juga, senang banget ngelihatnya, Masya Allah. Jadi kakek-kakek, nenek-nenek pada datang, mereka datang ke situ untuk melihat acara-acara yang disediakan oleh alumni-alumni kita yang dari Rusia gitu. Senang sekali. Seberapa banyak ya Mbak, kalau boleh tahu, yang datang ke acara? Lumayan sih, satu halnya PKR itu sekitar berapa ya, 100-an orang, ya mungkin kurang lebih lah ya, 50-100 orang gitu. Wah, keren ya, keren banget. Jadi karena, makasih banyak ya Mbak Dinda ya, udah mau sharing sama kita. Ini mumpung nggak ada pertanyaan lagi, jadi sesi live streaming kali ini kita tutup. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton. Terima kasih untuk Mbak Dinda, Kak Dindi. Sama-sama. Jadi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.